Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masih di tema 3, subtema 4, masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, mari membaca doa dan pembiasaan terlebih dahulu ya. Oke, silakan videonya disimak dan dipahami. Anak-anak, silakan buka bukunya pada halaman 192. Ada wacana pembuatan garam. Coba kalian baca wacana tersebut ya. Setelah membaca, dapat kita simpulkan bahwa bahan dasar untuk membuat garam adalah air laut. Salah satu daerah penghasil garam di Indonesia adalah Pulau Madura. Proses pembuatan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah menguap. Pertama-tama, di pinggir pantai petani menyiapkan petak-petak tambang. Tambang diisi air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim. Setelah kita membaca teks berjudul pembuatan garam, banyak kosakata yang baru kita temui ya dari bacaan tersebut. Apa saja kata-katanya kita tuliskan bersama, begitupun juga artinya. Komoditas. Komoditas adalah barang dagangan utama atau hasil bumi dan kerajinan setempat. Tambak. Tambak adalah tempat untuk menahan air. Kristal. Kristal adalah unsur pembentukan batuan akibat hasil penguapan. Kualitas. Kualitas adalah mutu atau tingkatan baik buruknya sesuatu, sedangkan iodium adalah zat mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Ayo disalin pada bukunya halaman 193. Selanjutnya, mari kita pahami soal cerita pada halaman 195. Ratna ingin membantu memanen garam secara langsung. Ratna mulai memanen garam pukul 7 pagi dan selesai pukul 9.30. Berapa lama Ratna memanen garam? Dari pukul 7 ke pukul 8 itu jaraknya 1 jam. Dari pukul 8 ke pukul 9 itu 1 jam. Sedangkan dari pukul 9 ke jarum panjangnya ke 6 itu 30 menit. Sehingga 1 jam ditambah 1 jam itu 2 jam. 30 menit ditambahkan menjadi 2 jam 30 menit. Jadi lama Ratna memanen garam adalah 2 jam 30 menit. Bagaimana? Paham anak-anak? Perhatikan soal-soal pada halaman 196. Selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan waktu berikut ini. Kita lihat soal nomor 1. Sekarang pukul 5. 30 menit sesudahnya adalah pukul. Coba kita letakkan jarum panjangnya ke angka 12. Jarum pendeknya ke angka 5. 30 menit sesudahnya adalah pukul. Ingat kembali, dalam 1 jam itu ada 60 menit. Dari angka 12 ke angka 1 itu 5 menit. Begitupun juga dari angka 1 ke angka 2. Sehingga di angka 6 itu jaraknya 30 menit. Nah, kita letakkan 30 menit itu di angka 6. Boleh anak-anak gambar di bukunya ya. Jarum pendeknya ke angka 5, jarum panjangnya ke angka 12. 30 menit kemudian jarum panjangnya ke angka 6, karena itu 30 menit ya, dihitungnya dari angka 12. Jarum pendeknya di antara angka 6 dan angka 5, menandakan pukul 5.30. Untuk soal berikutnya nomor 2, 3, 4, 5 kita bahas saat video call nanti ya. Pada gambar, Anto, Titus, dan Made bermain sepeda. Tiba di jalan yang banyak pasir dan batu, tiba-tiba Made terjatuh dari sepeda. Made mengeluh kesakitan. Melihat hal tersebut, Anto dan Titus segera menolong Made, lalu langsung memberi pertolongan kepada Made.
Nah, pernahkah kamu menolong temanmu yang sedang terjatuh? Nah, itu merupakan sikap terpuji ya nak ya. Itu merupakan juga sikap bersatu antar teman. Manfaatnya apa? Manfaatnya disayangi teman, tentunya memiliki banyak teman, dan yang terutama meningkatkan tali persaudaraan. Nah, kalau pada gambar berikut ini, yang mana contoh sikap bersatu? Ya, betul sekali. Pada gambar pertama, sekelompok anak sedang bekerja kelompok, itu merupakan sikap bersatu ya, secara bersama-sama. Sedangkan gambar kedua itu sepertinya ada dua orang anak yang sedang bermusuhan. Sama gambar ketiga juga ada anak yang sedang berkelahi. Dan gambar terakhir, kedua anak sedang bermain bersama, itu merupakan sikap bersatu. Sekarang baca dan pahami wacana pada halaman 200 dan 201. Dapat kita pahami bahwa perubahan wujud itu ada perubahan wujud fisika, yaitu perubahan wujud yang dapat kembali ke wujud atau ke bentuk semula. Sedangkan jikalau perubahan wujud kimia adalah perubahan yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Bagaimana contohnya? Selain perubahan wujud tanah liat yang menjadi batu bata, yang kemudian dapat kembali lagi menjadi tanah, itu termasuk perubahan wujud fisika. Sedangkan batang tumbuhan yang dibakar yang akan menjadi arang, tidak akan mungkin lagi arang itu menjadi batang akar yang utuh. Nah, ini tergolong perubahan kimia. Dari kedua contoh itu ada beberapa contoh lain seperti di buku kalian pada halaman 201. Mari kita jawab sama-sama ya, apakah itu perubahan fisika atau itu perubahan kimia? Air yang membeku akan menjadi batu es. Setelahnya batu es itu mencair akan menjadi air kembali. Itu termasuk perubahan fisika. Gambar kedua, kertas yang dibakar akan menjadi abu. Sedangkan abu tidak akan mungkin kembali menjadi kertas. Itu merupakan perubahan kimia. Gambar ketiga, kacang kedelai jika diolah menjadi makanan tempe atau tahu. Nah, tempe atau tahu itu tidak akan mungkin kembali bentuknya seperti kacang kedelai semula. Itu berarti perubahan kimia. Untuk gambar selanjutnya silakan anak-anak isi sendiri ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita di tema 3 telah selesai. Selanjutnya kita akan ulangan. Akan tetapi sebelumnya kita akan pendalaman materi dulu melalui video call atau Zoom dengan wali kelasnya masing-masing. Terima kasih telah menyimak video Ibu Rindi. Ibu Rindi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.